Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengubah suatu karakter teks dengan memanfaatkan sebuah rumus formula. Seperti apa tutorialnya? Tonton terus videonya, jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita eksekusi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Kita buka program Excel-nya, silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita merubah suatu data, khususnya yaitu bagaimana cara kita merubah suatu karakter teks pada sheet ke-72. NTX Production. Oke, di sini saya telah menyiapkan sebuah data, di mana data tersebut berisi data nama, yang artinya data nama tersebut salah ketik. Di sini kalau kita lihat datanya di sini sebanyak 2000. Kita kali ini ditugaskan untuk memisahkan nomor urut tersebut dengan data nama tersebut dengan menggunakan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada pada sheet ke-72 ini. Pada pembahasan sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang fungsi rumus formula, diantaranya yaitu bagaimana cara kita menghitung suatu karakter pada teks tersebut. Diantaranya ada fungsi rumus formula left, kemudian ada right dan mid, dan ada fungsi rumus len digunakan untuk menghitung suatu karakter pada teks, dan ada juga search dan substitute. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita memisahkan sebuah data berdasarkan karakter yang ada. Nantinya kita akan pisahkan dengan rumus formula ya tersebut. Nah, di sini kita akan pisahkan data tersebut. Yang pertama dengan fungsi rumus left. Oke. Nah, di sini dan untuk teksnya yaitu terletak pada sel C4 dan number karakternya di sini
Number karakternya karena kita akan mengambil nomor urutnya, jadi karakter tersebut yaitu tanda baca titik, nomor urutnya 1, dan untuk tanda titiknya juga kita ambil, yaitu untuk tanda titik dimulai dari yang kiri ini sebanyak 2 karakter. Nah, seperti ini, kemudian kita enter. Oke, seperti ini. Di sini dengan cara ini kita sudah dapat memisahkan datanya, nomor urutnya, akan tetapi cara ini permasalahannya di sini, cara ini kurang efektif. Nah, di sini oke, di sini kalau nomor 1 hingga sampai dengan nomor 9, di sini tanda titik di sini masih muncul ya. Kalau nomor urut 10 hingga sampai dan seterusnya, tanda baca titiknya di sini hilang. Nah, yang kita inginkan untuk tanda titik pada nomor urut tersebut tanpa menghilangkan tanda baca titik tersebut untuk nomor urutnya. Caranya di sini karena kita sudah memfungsikan sebuah rumus left, kemudian di sini ada fungsi rumus formula find. Rumus formula find itu sendiri pada pembahasan sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kali ini kita akan mengulas berkenaan dengan rumus formula find, dan kita kolaborasikan dengan fungsi rumus left untuk memisahkan data nomor urut dan data nama tersebut. Caranya kita ketikkan rumus sama dengan find. Dan untuk find text-nya yaitu terletak pada sel C4, dan kita beri pemisah argumen untuk wide in text-nya. Kita masukkan find untuk find text-nya yaitu tanda kutip dan karakter yang akan kita hitung yaitu dimulai dari tanda titik, tanda baca titik, dan kita akhiri dengan tanda kutip dan beri pemisah argumen titik koma. Wide index-nya yaitu terletak, kita ambil di sel C4, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 2. Dan di sini nomor urut 10 3. Mengapa dia menampilkan angka 2? Karena tanda baca titik sesuai dengan karakter teks tersebut, tanda titik terletak pada posisi kedua atau pada kedudukan kedua. Nah, karena di sini kita akan menampilkan nomor urutnya terlebih dahulu, maka kita kolaborasikan dengan fungsi rumus left. Oke, seperti ini. Dan untuk teksnya kita ambil di sel C4, kemudian kita beri pemisah argumen. Dan untuk number karakter, find kita telah mendapatkan, untuk number karakternya kita dapatkan dengan rumus formula find yaitu 2. Untuk number karakternya artinya sebanyak 2. Oke, dan untuk teksnya di situ adalah sel C4, kemudian kita enter. Oke, di sini kita telah mendapatkan nomor urutnya yaitu sesuai dengan yang kita inginkan, nomor urutnya tanpa menghilangkan tanda titik di sini, Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan memisahkan data namanya. Caranya kita ketikkan rumus sama dengan cara yang pertama tadi, fungsi rumus find. Dan kemudian untuk find text-nya yaitu dimulai dari, kita beri tanda kutip seperti ini, dan karakternya yaitu tanda titik, kemudian tanda kutip, dan untuk wide in text-nya yaitu terletak pada sel C4.
dan start numbernya. Oke, di sini karena kita akan menampilkan data nama, kita fungsikan sebuah rumus left. Oke, dan C4, kemudian titik koma, sehingga untuk fungsi rumus left number karakternya pada rumus pen kita jadikan sebagai number karakter. Kemudian dan kita enter. Oke, maka hasilnya adalah dia akan menampilkan nomor urutnya, yaitu adalah 1. Nah, kali ini kita akan menghilangkan nomor urut tersebut. Caranya, kita kolaborasikan kembali dengan fungsi rumus substitute. Dan untuk teksnya di sini kita fungsikan sebuah rumus left. Untuk teksnya di sini kita ambil sel nih ya, sel C4, kemudian titik koma, all text, dan all textnya di sini yaitu kita telah mendapatkan, untuk all textnya kita telah mendapatkan yaitu fungsi rumus left. Dan untuk new textnya sini kita kosongkan saja, kemudian kita enter kembali. Kita telah mendapatkan nilainya dan kita telah memisahkan datanya, yaitu Ari Kamanto. Akan tetapi di sini masih ada spasinya, dan kita akan menghilangkan tanda spasi tersebut dengan fungsi rumus trim. Oke, kita kolaborasikan dengan fungsi rumus trim untuk menghilangkan tanda spasi. Kemudian kita tekan. Oke, tanda spasinya sudah hilang dan kita tarik rumusnya ke bawah. Oke, kita telah mendapatkan dan kita telah memisahkan data tersebut dengan fungsi kolaborasi rumus formula pada tabel yang pertama ini. Oke. Selanjutnya dengan cara demikian juga bisa kita lakukan, dan di sini selain cara tersebut, di sini kalian untuk memisahkan data juga bisa kalian menggunakan cara tepatnya, yaitu menggunakan flash fill. Caranya untuk memisahkan datanya, di sini kita ketikkan untuk nomor urut, kita ketikkan angka 1 seperti ini, mengambilkan nomor urutnya, kemudian angka 2 dan kita fungsikan kontrol E. Oke, seperti ini. Cara cepatnya seperti ini, kita fungsikan sebuah flash fill. Di sini flash fill ini berlaku untuk Office 2010 ke atas ya. Maaf, 2016. Untuk 2016 ke bawah ini untuk fungsi flash fill ini tidak dapat digunakan. Di sini hanya berlaku untuk Office 2016 ke atas sampai yang terakhir yaitu Office 365. Selanjutnya di sini kita memisahkan data namanya, yaitu kita ketikkan data nama tersebut seperti ini, kemudian kita fungsikan tombol kontrol E. Nah, dengan cara ini kita dapat memisahkan data tersebut dengan cepat dengan fungsi flash fill. Oke. Selanjutnya, karena
cara memisahkan data pada tabel pertama ini sudah selesai. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke data yang selanjutnya. Di sini kita hide terlebih dahulu untuk datanya. Oke, dan di sini kita hilangkan datanya, dan di sini kita geser ke kiri. Oke, selesai. Selanjutnya di sini kita ditugaskan, kita katakan kita memiliki data seperti ini. Nah, di sini ada nama, data nama, dan ada hari dan kelompok. Di sini kita ditugaskan untuk mengambil data berdasarkan kelompok. Di sini yaitu ada kelompok 19, snack kelompok 19, kemudian snack kelompok 7. Di sini kita ubah terlebih dahulu kelompok 9. Ada kelompok 16, kemudian 12 dan 19. Sebenarnya dengan cara menggunakan fungsi rumus Meet. Sini untuk teksnya yaitu kita arahkan ke sel H4, kemudian untuk start numbernya kita dimulai karena kita akan mengambil angka 9. Angka 9 terletak pada posisi atau ketukan ke 7 ya. Oke, seperti ini. Nah, angka 9 kita perbesar supaya dapat kita pelajari dengan jelas. Nah, untuk angka 9 di sini terletak pada ketukan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terletak pada ketukan ke 7. Maka start numbernya kita dari angka 7. Karena kita akan mengambil angka 9, kemudian titik koma. Untuk nomor karakternya di sini sebanyak 1, kemudian kita enter. Nah, dengan fungsi rumus Meet saja kita sudah dapat menampilkan kelompoknya, yaitu kelompok 9. Yang jadi permasalahannya ketika data tersebut di sini ada 2 digit kelompoknya, maka di sini ada kelompok 16 yang tampil hanya kelompok 1 saja. Nah, di sini ada kelompok 12 yang ditampilkan pada fungsi rumus formula Meet di sini hanya 1 saja. Sedangkan yang kita inginkan, kalau di sini 2 digit dan di sini juga akan menampilkan 2 digit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, di sini kita fungsikan sebuah rumus formula find ya. Find. Nah, sama halnya dengan yang tadi, sama dengan find. Oke, dan untuk teksnya kita, karena di sini ada buka kurung, ada 2 di sini. Jadi kita tampilkan yang pertama saja, yaitu yang ini, yang terakhir, yang kedua, tanda kutip, kemudian garing, kemudian kita masukkan P kembali, dan kita akhiri dengan tanda kutip dan pemisah argumen titik koma di sel A4, kemudian kita enter. Nah, dia akan tampil pada ketukan ke-8. Nah, di sini tanda garis miring yang kedua di sini ada pada ketukan ke-8. Perbedaannya dengan kita ketikkan huruf awal karakter yang kedua yaitu adalah P, juga kita masukkan. Perbedaannya dengan garis miring seperti ini, maka kalau kita masukkan garis miring seperti ini, maka yang akan tampil yaitu garis miring yang pertama saja pada ketukan ke-6, Senin,
Di sini 5 dan yang ke-6 ini saja. Oke. Itulah perbedaannya. Karena kita akan menampilkan yang kedua ini, maka kita masuk huruf P-nya juga kita masukkan. Sehingga pada garis miring yang kedua di sini dapat kita baca. Dan yang di sebelahnya kembali, di sini kita ketikkan kembali rumus kita ketikkan kembali di sini fungsi rumus find. Kita samping kanan saja, dan di sininya kita ubah. Di sini kita ubah H4, kemudian kita enter. Dan di sini juga kita rubah. Di sini ada dua ya. Ada menggunakan karakter garis miring saja dan ada juga karakter yang garis miring P. Perbedaannya adalah di sini. Dia akan menghasilkan 8 dan 6. Perbedaannya di sini. Untuk jika di sini ada dua karakter, yaitu garis miringnya ada 2. Kalau kita menggunakan garis miring saja, kita masukkan karakternya, maka yang tampil adalah garis miring yang pertama. Akan tetapi kalau garis miring yang kita tambahkan dengan huruf selanjutnya, karakter selanjutnya yaitu garis miring dan huruf P, maka dia akan menampilkan posisi karakter yang terakhir, yaitu posisi ke-8. Oke, setelah kita ketahui fungsi rumus find, langkah selanjutnya di sini kita masukkan kembali fungsi rumus yang pertama sama dengan find. Oke, kita masukkan untuk karakter yang pertama, yang karena kita dimulai dari yang kanan, maka di sini kita fungsikan garis miring untuk karakternya dengan huruf P. Nah, untuk dimulai dari yang kanan, sebelah kanan. Karena rumus dimulai dari kanan, karena rumus kita nantinya akan terkolaborasikan dengan fungsi rumus left. Kemudian titik koma, dan untuk waiting text-nya yaitu kita ambil di sel H4. Kemudian kita enter. Oke, hasilnya adalah 8. Setelah kita mendapatkan nilainya yaitu adalah 8, kita kolaborasikan dengan fungsi rumus left. Oke, seperti ini, left. Kemudian left untuk number karakter, karena di sini ada tadi untuk rumus find itu sendiri. Sini kita ambil untuk teksnya yaitu sel H4, kemudian kita enter. Maka hasilnya adalah Senin pagar 9 ya. Yang tampil adalah Senin pagar 9, dan di sini untuk garis miring yang kedua di sini juga masih tampil. Kita hilangkan terlebih dahulu untuk garingnya. Caranya di sini kurangi dengan angka 1. Oke, seperti ini. Sehingga untuk garis miring yang garis miringnya akan hilang. Yang tersisa adalah Senin garis miring 9. Setelah demikian, kita kolaborasikan kembali dengan fungsi rumus min. Oke. Dan untuk rumus left-nya kita jadikan sebagai teks. Dan untuk start number-nya yaitu kita fungsikan sebuah rumus find kembali. Nah, ini kita copy saja dan kita pindahkan ke sini. Kemudian titik koma.
Untuk number karakter kita fungsikan sebuah rumus let. Untuk fungsi rumus let. Nah, karena untuk rumus let ini fungsi untuk pada rumus mid. Untuk menampilkan number karakternya di sini sebanyak berapa? Keseluruhannya di sini untuk data yang ada di sini sebanyak 10. Jadi kita fungsikan sebuah rumus let yang untuk teksnya yaitu kita ambil di sel A4, kemudian enter, dan kita enter kembali. Oke, maka hasilnya adalah kosong. Oke, di sini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita fungsikan di sini karena kosong seharusnya di sini tampilannya dia dapat menampilkan, karena di sini adalah karakternya, kita hapus, kita ambil garis miring saja sehingga yang tampil dimulai dari yang kiri. Nah, ini untuk garis miring yang pertama dimulai dari sebelah kiri, kemudian kita enter. Maka hasilnya adalah garis miring 9. Dan yang kita inginkan masih di sini masih jauh dari sempurna ya, masih jauh dari yang sempurna. Di sini supaya dapat kita hilangkan garis miringnya dengan kelompok 9 ini, maka di sini tinggal kita tambahkan saja 1 di sini untuk find yang kedua. Karena untuk find yang ini, untuk find yang pertama kita tambahkan dengan 1, dan untuk find yang ini adalah find yang kedua dimulai dari kanan yang ini, sedangkan yang ini find yang kedua. Jadi kita tambahkan 1 karena di sini yang tampil adalah garis miring 9. Untuk menghilangkan garis miringnya di sini kita tambahkan dengan 1, kemudian kita enter, maka yang tampil adalah 9. Nah, oke, di sini sudah tampil 16. Di sini ada angka 9. Kalau di sini angka 9-nya kita tambahkan dengan angka 1, maka yang tampil adalah 19. Kalau ditambahkan kembali di sini, terus berapapun kita tambahkan di sini, dia akan juga ikutan akan bertambah. Nah, seperti itu. Jadi digitnya berapapun yang kita tambah, dia akan tetap ditambahkan. Berbeda dengan fungsi mid itu sendiri. Kalau di sini kita tambahkan, maka yang tampil hanya jumlah karakternya saja yang ditampilkan. Nah, disinilah fungsi rumus formula yang kedua. Kita tarik ke bawah udaranya. Oke, selesai untuk formula yang fungsi kolaborasi rumus formula yang kedua. Bagaimana cara kita memisahkan sebuah data atau mengubah sebuah karakter teks dengan bermacam-macam kolaborasi rumus formula, yaitu ada rumus formula find, kemudian ada left, mid, dan substitute. Karena di pembahasan yang kedua ini fungsi rumus formula yang kedua ini sudah selesai, selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini saya telah menyiapkan sebuah data sama saja di sini. Misalkan kita terlanjur mengetik dan nomor urutnya di sini tergabung jadi satu dengan namanya. Nah, serta di sini ada sekitar 2000 data. Kita akan ditugaskan untuk memisahkan nomor urut dan data namanya. Caranya di sini yang pertama kita fungsikan sebuah rumus let, berbeda dengan fungsi rumus yang tadi memisahkannya, karena
Pada pembahasan yang ketiga ini, di sini kita tanpa menggunakan sebuah karakter atau karakter pemisah, yaitu tanda baca titik. Kali ini kita tanpa menggunakan tanda pemisah. Di sini tanda pemisahnya hanya berupa angka dan huruf. Nah, untuk memisahkan berupa angka dan huruf tanpa menggunakan sebuah tanda pemisah karakter, di sini karakter teks, kita yang pertama rumusnya kita fungsikan sebuah rumus len untuk menghitung suatu karakter yang ada pada data nama tersebut. Maka hasilnya adalah karakter yang atas nama tersebut dan beserta nomor urutnya di sini sebanyak 12. Kalau kita tarik ke bawah di sini, jumlah karakter tersebut ini berbeda-beda. Ada yang 22, ada yang 15, 25, 21, 17. Yang jelas di sini berbeda. Nah, setelah kita menggunakan fungsi rumus len, selanjutnya di sini kita kolaborasikan dengan fungsi rumus substitute. Untuk sel N4-nya kita hapus dan kita rubah dengan fungsi rumus substitute. Kemudian teksnya di sini yaitu berdasarkan teksnya yaitu pada sel N4. Kemudian all teksnya di sini kita ketikkan buka kurung seperti ini. Argumennya kita buka kurung kurawal yang seperti ini, kemudian tanda kutip 0, kemudian titik koma 1, kemudian titik koma 2. Kita lakukan terus berulang-ulang 3, 4, 5, 6, sini kita beri tanda kutip ya, 6, akhirnya dengan tanda kutip titik koma 7, titik koma 8, titik koma 9. Kemudian kita akhiri dengan tutup kurawal yang seperti ini, dan untuk new text-nya di sini kita kosongkan saja dan kita, maka hasilnya tetap ya, yaitu adalah 12. Hasilnya tetap. Kemudian di sini kita kolaborasikan dengan fungsi rumus sum. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita masukkan kembali fungsi rumus len. Dan untuk teksnya yaitu ambil sel N4 dan kita tutup kurung dan kita kurangi dengan len yang kedua ini. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan rumus formula len. Oke, seperti itu. Dan kemudian teksnya kita ambil di sel N4 dan kemudian titik koma kembali, kemudian nomor karakternya yaitu ini fungsi rumus yang ini, kemudian kita enter. Oke, hasilnya adalah 1. Dan kalau kita tarik ke bawah, oke, nilainya akan berurutan dan nomor urut tersebut sudah terpisah dengan data nama yang ada di kolom N.
Selanjutnya kita akan mengambil data namanya. Selanjutnya kita ambil data namanya. Setelah mengambil nomor urut, kita pisahkan nomor urut tersebut dengan data nama. Kali ini kita ambil data namanya. Fungsinya juga sama dengan fungsi rumus yang pertama tadi, yang ini. Nah, yang ini kita copy paste saja di sebelahnya. Nah, di sini sama, dan kita tinggal merubahnya. Di sini adalah N4, ini juga kita rubah N4, dan ini juga kita rubah dengan N4. Nah, setelah kita rubah seperti ini, rumusnya juga sama dengan cara mengambil nomor urut, memisahkan nomor urut yang tadi. Karena di sini sih berupa teks, maka karakter tersebut kita ambil untuk nomor urut yang seperti ini. Untuk dia akan menampilkan nomor urut. Kalau enter, hasilnya adalah 1. Nah, karakter yang pertama tadi yang ditampilkan, karakter yang berupa angka yang ditampilkan. Oke, seperti ini. Untuk menampilkan data nama tersebut, maka kita perlu menghilangkan angkanya. Nomor urutnya kita hilangkan. 1 sampai yang terakhir di sini kita hilangkan dengan fungsi rumus substitute. Kemudian teksnya kita ambil di sel N4. Kemudian titik koma. All teksnya yaitu di sini yang kita hilangkan adalah ini. Leftnya kita hilangkan dan kita kosongkan saja. Kemudian kita enter kembali, sehingga yang ditampilkan adalah data nama atau teksnya yang ditampilkan. Oke, ini tinggal kita tarik rumus formula tersebut. Seperti ini hasilnya untuk memisahkan data nama beserta nomor urut yang tergabung tanpa ada karakter pemisahnya. Nah, sehingga caranya. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan pada pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dijadikan sebuah referensi dan dapat dijadikan bahan pembelajaran. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorialnya pada malam hari ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Adianto mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. NTX Production.